Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Ketemu lagi bersama kami UI Watch. Kebetulan di samping saya ada Bunda Maria. Bunda. Adinda. Sebenarnya sama saya Adinda. Tapi teman-teman ada yang panggil Bunda juga. Oh ya gitu ya. Saya sendiri Buyung Ishak. Beliau ini banyak unek-unek. Wajar bang, kalau gini hari kita nggak punya unek-unek namanya kita beladak ya. Tentang banjir di kampungnya. Ini orang Sumatera Barat nih. Kalau Sumatera Barat kan cantik-cantik. Nah, jadi beliau ingin menyampaikan unek-uneknya itu melalui kita, melalui forum ini. Semoga ini didengar oleh penguasa. Apa nih? Unek-uneknya. Unek-uneknya apa nih, Mat? Unek-uneknya miris ya kalau lihat negeri kita bagian Sumatera sana. Ya, keras dikit. Sementara kayaknya pemerintah nyantai aja gitu ya, santai aja. Katanya nggak nyantai itu jembatan dibangun, apa dibangun, jalan. Tapi lihat pada masih itu jalan dibangun, orangnya makan nggak, kan itu yang penting. Oh. Jadi kan mereka nunggu di bangunan itu selesai kan harus makan, harus hidup, harus tinggal di mana, harus tinggal di mana itu. Terus kalau menurut saya sih kurang ini ya, kurang greget tuh pemerintah. Dibantu orang tidak boleh, tapi dianya lamban gitu loh. Oh. Itu udah pasti ini ya. Sedangkan orang berteriak di daerah yang tidak tersentuh, minta bantuan. Saya apa ya? Jangan nangis, biasa aja. Iya pasti nangis kita lihat kalau lihat mereka ya. Kalau kita nggak nangis, artinya kita nggak sensitif ya. Saya kalau lihat dari medsos tuh, aduh, saya pikir sama Gaza ya. Anak-anak itu udah nggak ada kata-kata, mintanya Al-Quran coba. Padahal mereka tidur di mana, makan apa. Ada yang 3 hari nggak makan. Ya kalau kita kan susah masuk sana ya, kita kan nggak punya Akses. Iya punya akses, kita kan pasti minta ke pemerintah. Nggak ada fasilitas, nggak punya akses. Fasilitas kan mintanya ke pemerintah pasti ya, kita minta tolong. Tapi pemerintah yang punya segalanya kok lamban banget gitu ya. Dulu kita dikenal cepet ke Gaza. Nah, walaupun ke Gaza itu juga sebetulnya yang lebih cepat itu bukan pemerintah juga ya. Orang Indonesia ini sebetulnya cukup tanggap, cuman karena mereka nggak bisa akses kan sedikit yang bisa dapat akses masuk ke situ. Kecuali yang memang punya pesawat gitu ya, punya helikopter atau apa. Orang mau nganter ini, yang diantarnya makanan kita harus nyewa. Kalau kita harus nyewa helikopter lebih dari yang kita antar gitu lah. Kalau buat orang biasa seperti kita. Jadi akhirnya kan itu kita harus mencari ke pemerintah bantuan itu. Tapi seolah-olah pemerintah udah nggak usah. Pemerintah punya duit. Kan gitu kan. Itu si Ferry Amsari Ferry siapa namanya Pak saya? Ferry Irfandi tuh Irfandi. Mau ngasih 10 juta aja apa sih segitu? Padahal dia 10 miliar itu ngumpulinnya kayak apa gitu. Biar perak pun orang nyumbang itu harus dihargai. Saya cukup kagum sama rakyat Indonesia ini. Mereka sensitif untuk membantu siapapun di seberang sana. Gaza aja orang berlomba-lomba, apalagi ini di negeri sendiri di depan mata. Tapi masalahnya kita tidak punya akses ke situ tuh yang susah. Saya pernah 10 hari yang lalu sama Ibu Dio, Presidium Gladiator, ingin mengirimkan barang-barang yang mungkin bisa membantu di sana ya. Ada beras, ada gula ya.
macam-macam lah. Kami menghubungi Angkatan Laut di Tanjung Priok. Kapal ya. Mereka siap bantu kita, ya. Siap mereka bantu, dan katanya 3 hari sekali kapal akan ke sana. Kira-kira seminggu 5 hari yang lalu teman-teman udah berangkat tuh yang naik kapal. Ada 20 orang. Oh, udah. Udah berangkat, bawa barang-barang, ada ambulan juga. Nah, kita juga hubungin BNPB yang di Halim. Dia siap bantu kita juga. Dan tadinya yang boleh naik pesawat itu hanyalah barang. Oke. Tapi pejabat di sana akhirnya, kalau dokter siap lah naik, ya, naik pesawat. Ya, kita coba hubungin teman-teman, karena sifatnya mendadak, kita nggak siap untuk dokter. Ya, kita nggak siap, sehingga dari WeWorld sendiri akan berangkat ke Sumatera Barat pasca, mungkin sebulan lagi. Kita siapkan lagi apa yang kira-kira paling penting buat yang kita berikan kepada apa yang kita bisa bantu buat mereka. Apalagi kita alumni udah tua-tua nih, ya. Teman-teman dokter bilang oke, kita atur supaya kita nggak gerabak-gerubuk ke sana, ya. Dengan kondisi sekarang kita mau bus aja nggak bisa ke sana. Kita kan harus naik bus atau naik pesawat. Nah, kalau kita mau pergi bangsa 35 orang, 50 orang, kan kita harus siap. Siap secara moral, secara material. Apa yang kita bisa bantu. Jadi kemarin ada Bang Ican ngomong, ya target pertama ya kita bangun masjid lagi, ya kita rehab masjid, kita rehab sekolah. Tapi yang ketiga, mungkin kalau kita ada dana yang memadai, kita bangun rumah-rumah murah lah buat sementara. Kalau kita lihat kondisi dan situasi yang ada sekarang, rumah-rumah yang sekarang itu nggak mungkin ditinggalin lagi, ya, karena tanahnya juga sepinggang. Mau diuruk tanahnya, mau dibuang kemana? Nah, Makanya itu mungkin ada tambahan. Itu sama emang seperti Gaza ya. Gaza kan dirobohin. Ini tenggelam. Iya, saya sampai sejauh ini sih saya paling itu yang JNE buka tuh. 10 kilo gratis gitu. Itu bisa saya lakukan ya. Hanya sampai situ baru yang bisa dilakukan. Ya, jangka pendek kita itulah. Tapi nanti kan katanya UI Watch mau ada ini, ya mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih lebih bermanfaat buat orang kampung kita. Ini kita lagi pelajari, tetapi mungkin biasanya sih masjid, ya, sekolah, ya. Nah, itu kita harus utamakan. Di samping mungkin kita siapkan genset, ya, genset karena di sana butuh itu sepertinya. Ya, pengalaman kita waktu ada gempa di Cianjur itu kan juga genset sama rehab rumah, masjid, sama sekolah-sekolah. Seharusnya ya kalau rumah-rumah itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah kan. Nah, tapi supaya masyarakat di sana bisa ibadah, ya kita cobalah. Tapi teman-teman kita salut alumni FKUI Iluni Fakultas Fakultas Kedokteran UI sudah ke sana. Saya udah lihat. Berarti juga Fakultas Kedokteran Gigi sudah ke Aceh juga. Ya, jadi mungkin kita bagi tugas lah. Biar mereka dulu. Kita kan nih, kampus kita kan alumni kan paling banyak, ya. Nah, kita lagi menghimpun tenaga maupun materi yang kita bisa bawakan ke sana. Jadi kita lagi mengkaji apa yang pantas buat kita kasih masa pasca banjir ini. Soalnya banjir masih jalan loh. Katanya sedikit-sedikit hujan, longsor lagi. Nah, apa nih, Mbak Maria bisa komen nih, kondisinya seperti ini. Ini si pemalak itu yang diiniin, saya balak
yang balakin hutan itu masih Pemerintah harus tegas ya. diam-diam aja. Ya, kapan mereka ditangkap? Kan gitu, itu yang kita minta. Diomongin juga enggak. Oh, jadi omong-omong juga enggak? Mana diomongin sama pemerintah? Nggak ada kan? Dari pemerintah nggak, seolah-olah oh ini kejadian alam, ini musibah alam. Padahal yang turun semua itu pohon kayu. Iya, gelondongan. Itu yang ini ya, itu yang saya benar kecewa sama pemerintah. Kok nggak peka gitu ya? Kok kerangkeng tuh yang duitnya banyak, yang udah mencuri harta karunnya orang Sumatera itu. Itu yang di Sumatera itu dia harta iya, nyawa iya, kampung dia juga udah nggak ada batas, nggak tahu batasnya mana lagi. Sementara saya juga lihat adiknya presiden tuh si Pak Hashim ya, ini dinai kalau nggak ada, Prabowo nggak punya di sana tanah sehektar pun. Isunya ada ya? Dulu tapi nggak tahu kalau lokasi di mana. Pak Prabowo itu pernah declare dulu waktu tahun 2014. Yes, 14 atau 19. Saya punya lahan tidur banyak, tapi saya nggak bisa minjem uang. Oke. Saya nggak bisa dapat cash. 14. 19 juga lah rasanya. Iya. 19 ya. Ya waktu kita dukung dia ya. Iya. Bilang kok punya ini kan jadi di ini sama Hopengnya itu dibilang. Pak Prabowo punya tanah di mana? Dibilang gitu kan, ditunjuk-tunjuk begitu waktu mereka debat. Iya. Jadi sama Jokowi. ininya ya? Oke lah. Kalau Prabowo punya, dia harus tanggung jawab, ya. Nah sekarang kita minta Prabowo tegas. Ya itu yang tidak bisa. Jadi orang bertanya-tanya benar apa tidak dia punya, karena dia nggak ada ini kan gitu. Jadi jangan-jangan dia mau nampar dari dirinya sendiri kalau dia mau ituin orang kan gitu. Ya semoga dia. Orang bilang dia gitu. udah ibahkan lah, karena pernah diomongin dia akan ibahkan itu kepada bangsa dan negara pada saat itu. Ya seingat saya sih waktu dia kampanye itu. Tapi ya untuk jangka pendek ini dia harus tunjukkan kepada kita. Itu yang ada dalam bukunya kan itu semua tuh. Dalam bukunya Pak Prabowo Paradoks itu. Isinya kan itu sebetulnya. Setelah tahun lebih jadi presiden, ada nggak yang coba diatasi paradoks itu udah belum gitu loh. Saya dapat buku paradoks tuh berapa biji ya, karena datang ke Hambalang, ke ini, tidak dapat lagi. Jadi saya baca itu buku ya. Semuanya memang yang ada sekarang terjadi itu, tapi Pak Prabowo saya lihat belum ada mencoba untuk menuntaskan itu semua. Kalau saya lihat, ya saya bukan mau hilangin anunya dia juga. Dia sudah mencoba loh, sedikit demi sedikit. Mungkin karena pengaruh Jokowi masih kuat juga sama LBP, dia masih dibatasin. Terus terang aja, dia terbatas. Bang, dia takut. Kuncinya satu nggak? Tuh ganti tuh Sigit tuh. Kalau Sigit diganti pasti jadi bisa. Kalau nggak diganti udah begini aja. Kita jalan di tempat aja. Sih? Kapolri itu namanya apa sih? Sigit apa namanya? Saya malas sebut namanya Kapolri itu siapa namanya? Sigit Listio ya, Pak Listio Sigit siapalah. Kalau itu diganti udah. Tapi kok nggak ada keberanian, dia udah berapa tahun sih? Udah berapa periode? Udah tuh kan paling lama barangkali dia. Ya, menurut ini sejarah dia yang paling lama. Terus kok nggak diganti-ganti gitu loh? Kuncinya tuh dia semuanya. Nggak jalan negeri ini karena dia. Terus gembar-gembor mau revolusi reformasi Polri. Udah si ini termasuk teman Abang kan yang satu itu. Terus saya siapa sih? Temennya kan orang penting. Mana sekarang nggak kedengeran kan? Terus malah undang-undang yang ini keputusan MK ditabrak dia sama Listio Sigit itu.
di situ saktinya Sigit. Ya itu dia, makanya saya bilang kalau itu dia nggak ganti, udahlah kita gini-gini aja deh, gini-gini aja lah, nggak usah. Semuanya kan, nah, intinya negeri ini hukum tidak jalan itu udah pasti semua orang tahu. Kalau TNI gimana? Di pihak siapa dia? Kalau TNI saya bilang sih dia masih beginilah ya, masih apa? Panglima itu hanya Jokowi loh. Ya paling nggak Menhannya lah, ada lah ininya Cuma gebrakannya. satu Menhan, di bawah Menhannya itu anaknya si Luhut sama. Ya udah nanti polisi dulu deh yang buat Polisi dulu. buat hukum ini tegak nih negeri ini. Oh, ya udah. Jadi kedaulatan hukum nggak ada di Republik ini. Udah jangan ngomong hukum lah kita di sini ya. Yang malu ya. Hukum. Fakultas hukum. Iya, gue juga menyesal Ya, sekolah. kebetulan kami berdua ini alumni Fakultas Hukum. Tetapi rupanya hukum di Republik ini bisa dibeli. Jadi penegak hukum di Republik ini urusannya mulut ke perut. Ada duit, selesai perkara. Kalau perkaranya si yang 3 itu RRT itu cepet. Ya. Wah. Ya Coba udah. perkara Oke, yang kita terima kasih juga buat Ko Suryo, Dr. Tifa, satu lagi siapa? Rismon. Mereka yang saya tuh bagaimana sih supaya sampai nih ke telinganya Pak Prabowo itu ganti tuh Listio Sigit, Kapolrinya ganti supaya negeri ini jalan. Kalau nggak negeri ini nggak jalan, begini aja. Mau ngomong apa juga nggak ada. ini emak-emak yang ngomong. Ya diumumin saya kita selamatkan ini, kita selamatkan uang ini sekian Uang triliun. negara. Terus siapa yang tertuduh, yang kenanya siapa, yang menikmati siapa uang itu? Kasih tahu dong. Untuk siapa uangnya? Selama ini kemana itu Kita uangnya? selamatkan uang sekian triliun, ini triliun, ini sekian, ini sekian. Terus mana orangnya? Nah. saya ngelihat Udah deh, jangan ini nanti tambah. udah deh, jangan emosi deh. Iya, jadi emosi. Jadi ini Saya sih udah memang udah Maria ini cukup. udah makin emosi dia. Oke, kita selesaikan dulu bincang-bincang kita. Kita duduk aja di situ, kita ngobrol-ngobrol di situ. Ya, siap. Buat omong-omong selanjutnya. Siap. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.